Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta webinar Implementasi Kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Pacitan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Selain itu, kita juga akan menyampaikan tentang pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Untuk narasumber yang pertama kita adalah, untuk selanjutnya pemaparan materi dari Bu Indah yang kali ini beliau akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Waktu sebelumnya kami berikan kepada Bu Indah. Monggo Bu Indah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pacitan, Bapak Joko Supriyadi. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pacitan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka di room meeting dalam acara aksi nyata dari kami calon guru penggerak angkatan 5 pada modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Perkenankan kami akan membagikan informasi atau pengetahuan yang telah kami dapatkan selama pendidikan program guru penggerak pada modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti di sini kita mempersiapkan peserta didik agar peserta didik itu nantinya memperoleh suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan siap untuk menjadi anggota masyarakat. Dalam artian di sini dinyatakan bahwa pendidikan itu adalah miniatur masyarakat, sehingga kita sebagai guru harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang dimaksud dengan konsep dari Merdeka Belajar yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Merdeka Belajar di sini berarti seseorang guru merdeka bukannya seenaknya sendiri. Bagaimana kita mengajar, kita seenaknya sendiri. Kemudian siswanya juga seenaknya sendiri. Wong dikatakan merdeka, bukan seperti itu. Tetapi merdeka di sini dalam artian
Siswa diharapkan setelah lulus bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Berarti di sini tugas kita sebagai seorang guru harus bersungguh-sungguh mempersiapkan siswa untuk mencapai suatu kemerdekaan yang diharapkan dari pemerintah, karena negara kita adalah berdasarkan Pancasila, sehingga kita menuntun anak menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kita menuntun siswa, membimbing siswa agar siswa tersebut memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di situ erat hubungannya dengan profil pelajar Pancasila itu tercipta jika di sekolah menerapkan suatu budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan suatu budaya di sekolah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suatu proses sehingga siswa tersebut nantinya menjadi insan yang merdeka. Insan yang merdeka maksudnya apa? Merdeka terhadap dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif, tentunya di sini ada yang namanya disiplin positif. Jadi kita harus menerapkan kedisiplinan di sekolah untuk melatih siswa agar nantinya hidup bermasyarakat juga bisa berdisiplin. Ya, disiplin positif ini berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar memperoleh tujuan mulia menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini makna disiplin itu berarti belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Dalam penerapan disiplin positif itu tidak harus menuntun siswa agar disiplin itu tidak harus dengan suatu kekerasan atau suatu hukuman atau menakut-nakuti siswa agar siswa itu disiplin. Karena apa? Dampaknya ketika disiplin itu diciptakan dengan suatu hukuman, maka kedisiplinan akan identik dengan yang namanya hukuman yang akan mengakibatkan seseorang siswa itu akan benci dengan yang namanya disiplin, sehingga dalam menciptakan suatu kedisiplinan menurut teori kontrol di sini dari William Gosen itu ada beberapa teori. Ya, diantaranya ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mana motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, yang sifatnya tidak dari kesadaran dan mudah pudar. Jika faktor dari luar itu tidak ada, maka dia kembali ke kondisi awal. Misalnya dengan dihukum, siswa tersebut akan disiplin. Jadi ketika hukuman itu tidak ada atau tidak ada yang ditakut-takuti, mereka akan kembali menjadi tidak disiplin lagi. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri, ya dari kesadaran. Di sini ada dalam motivasi intrinsik ada nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Salah satu diantaranya nilai profil pelajar Pancasila dan keyakinan kelas. Ya, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini
sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Selama ini yang terjadi di beberapa sekolah, bahkan di sekolah kita, itu yang banyak mengatur kedisiplinan itu ternyata bukan dari keyakinan kelas, tetapi ternyata dari tata tertib, yang mana tata tertib itu dibuat sepihak dari pihak sekolah saja, tidak melibatkan siswa dalam membuat suatu tata tertib. Dan tata tertib itu kadang-kadang ada siswa yang mempelosotkan ya, bahwa tata tertib itu dibuat bukan untuk dipatuhi, tetapi tata tertib dibuat untuk dilanggar lah, seperti itu. Jadi hendaknya kita mulai dari sekarang, bukan tata tertib atau bukan aturan yang dibuat, tetapi kita mulailah membuat keyakinan kelas. Kenapa dinyatakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama antara pihak sekolah, kemudian siswa, bahkan di sini juga bisa melibatkan orang tua. Keyakinan kelas, kenapa kok penting sekali, kok beda dengan tata tertib? Karena kita ketahui, jika seseorang itu yakin, misalnya contoh seseorang itu memiliki keyakinan terhadap suatu agama tertentu. Jika seseorang itu yakin, pasti dia akan melaksanakan dengan kesadaran dan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas, ya, kesadaran dari dalam diri mereka. Itulah kenapa pentingnya keyakinan kelas, agar siswa kita itu yakin dengan apa yang kita sepakati bersama. Jika siswa itu yakin, pasti bisa melaksanakannya dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran. Kemudian tentunya di sini di dalam sekolah pasti ada yang namanya suatu permasalahan. Guru itu akan berhadapan dengan suatu permasalahan. Lah, bagaimana tindakan kita dalam menangani suatu permasalahan? Di sini ternyata menurut William Glasser itu ternyata ada beberapa teori kontrol, ada 5. Yang pertama, teori kontrol sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum itu berarti tidak akan menyelesaikan suatu masalah dan tidak akan menghasilkan suatu solusi, karena apa yang diperbuat kemudian diberikan hukuman, dan hukuman itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang diperbuat. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian membuat korban merasa menderita, itu disebut dengan hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu berarti kita menempatkan siswa yang telah melakukan kesalahan itu seolah-olah dia bersalah terhadap apa yang sudah diperbuat. Hal ini tidak baik. Karena apa? Karena akan membuat siswa merasa rendah diri gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, kita memposisikan dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai teman. Di sini kalau sebagai teman itu kelemahannya siswa akan tergantung pada kita, yang mana ketika dia menghadapi suatu masalah itu bisanya diselesaikan hanya dengan guru tertentu saja, sedangkan dengan guru lain dia tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, di sini ada tipe pemantau. Tipe pemantau itu berarti kita menyelesaikan suatu masalah dengan beberapa data yang ada. Misalnya siswa terlambat datang ke sekolah. Kenapa sudah berapa kali kamu terlambat?
Nah, saya lihat setiap hari selalu kamu terlambat. Sudah berapa menit ini kamu terlambat? Sekarang jam berapa? Sudah berapa menit? Ya, itu jam 7. Kamu sekarang datang jam berapa? Jam 7.20. Berarti kamu terlambat 20 menit. Jadi ada data yang menyatakan bahwa eh, dia terlambat. Kemudian saya lihat selalu kamu yang terlambat. Ini di buku catatan piket, Bapak Ibu guru piket, bukunya isinya hanya kamu sudah terlambat sebanyak 10 kali. Lah tipe pemantau itu. Jadi memantau menggunakan data-data yang ada. Kemudian yang kelima adalah tipe manajer. Lah, yang diharapkan di sini adalah kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan tipe manajerial. Karena apa? Karena pendidikan adalah miniatur masyarakat, mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat. Jadi kita siapkan, siapa tahu bahwa peserta didik kita itu merupakan calon-calon pemimpin masa depan. Jadi harus kita siapkan mereka untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan tipe manajerial, bukan dengan kekerasan, bukan dengan emosi, bukan dengan merasa siswa menjadi tidak pede atau merasa rendah diri. Ya, hal itu tidak bagus. Karena apa? Karena kita sebagai seorang pendidik yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Di dalam pemecahan masalah menurut teori kontrol manajerial ini ada yang namanya restitusi. Restitusi itu berarti penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan suatu solusi. Di sini ada teori yang digunakan adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah dalam menjelaskan suatu restitusi. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Langkah pertama ketika ada siswa bersalah, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar kondisinya tenang. Jadi misalnya di sini penanganan untuk siswa yang terlambat. Jadi ditanya, kenapa kamu terlambat? Gitu, itu distabilkan identitasnya. Iya Bu, saya terlambat karena tadi jalan menuju sekolah itu diperbaiki sehingga saya harus mencari jalur alternatif dan jalur alternatif itu jalannya susah dan jauh. Nah, siswa setelah menjelaskan itu kita stabilkan. Baiklah, tidak masalah. Karena apa? Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kita suatu saat itu pasti ada suatu kelemahannya dan setiap manusia tidak selalu selamanya datang tepat waktu. Pasti ada repotnya, ada terlambatnya. Maka dari itu tidak masalah. Sehingga kita stabilkan sehingga siswa tidak merasa rendah diri atau rendah takut atau takut ya. Itu datang terlambat karena takut, awalnya tidak kita stabilkan identitasnya, kita hukum sehingga siswa takut, akhirnya tindakan selanjutnya maka akan lebih fatal. Siswa itu ketika dia terlambat, dia malah memilih tidak bersekolah, membolos, nongkrong, ya dan lain sebagainya yang akhirnya bisa merugikan siswa tersebut. Lah itu karena apa? Karena dia merasa ketakutan terlebih dahulu sehingga dia nekat untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk. Ya, jadi itu setelah kita stabilkan, kita validasi kebutuhan, kita tanya, kita sadarkan. Jadi bukan kita takut-takuti, kita sadarkan siswa tersebut. Kita lihat kebutuhannya apa ketika dia datang terlambat. Oh, kebutuhannya ternyata dia itu tadi tergesa-gesa, tidak bisa
bangun pagi akhirnya dipepet, kebetulan di jalan ada perbaikan jalan sehingga mencari rute yang lebih jauh, akhirnya karena rute yang lebih jauh akhirnya dia datang terlambat. Lah itu kita validasi dulu kebutuhannya apa, kenapa dia terlambat. Itu kita tanya, jadi kamu ketika terlambat seperti ini, kira-kira kerugian apa yang kamu dapatkan? Nah itu kemudian siswa menjelaskan, iya Bu, mohon maaf jika saya terlambat seperti ini, maka saya akan rugi, saya akan kehilangan beberapa waktu jam pelajaran. Kemudian juga ketika saya terlambat, tiba-tiba saya datang waktu Bapak Ibu Guru menerangkan, maka hal itu akan mengganggu kenyamanan kelas. Dalam artian berarti saya kurang menghargai teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang datang lebih dahulu, sehingga siswa tersebut itu mengetahui dampaknya ketika dia terlambat. Itu yang kedua, setelah dia kondisi tenang, kemudian mengetahui dampaknya. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Baiklah, ya, kira-kira kamu sudah tahu ya kalau terlambat itu menyebabkan apa. Kemudian kamu sudah yakin, paham dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu, paham bahwa keyakinan kelas kita harus disiplin, salah satunya dengan datang tepat waktu. Sekarang kamu semakin yakin ya dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya Bu, saya yakin. Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya? Mungkin saya bangun lebih pagi lagi, mungkin dengan memasang alarm, sehingga ketika ada kendala-kendala di jalan itu saya mempunyai masih banyak waktu sehingga saya tidak terlambat. Itu contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian tentunya kita harus mengenali kenapa siswa itu berbuat salah. Itu karena apa? Siswa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut William Glasser bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan yang namanya bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jika kita bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dasar pada peserta didik kita, pasti kita akan mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita buka pada sesi tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu bapak yang masih punya unek-unek atau pertanyaan seputar materi yang kami berempat tadi sampaikan, bisa raise hand untuk disampaikan di sini pertanyaannya. Monggo. Ini pertanyaannya saya sampaikan ke Pak Diano. Pertanyaannya di sini, bagaimana jika kita sudah menerapkan restitusi dan manajerial, tetapi ternyata anak itu melakukan kesalahan itu secara berulang-ulang. Jadi buat kesempatan ketika gurunya tidak marah, tidak mendukung, ternyata itu kesalahan itu setiap hari berulang-ulang, walaupun kita sudah melakukan manajerial. Ini langsung atau ditampung dulu, Bu? Monggo langsung Pak Ki dulu. Monggo langsung Pak Ki. Langsung gitu ya. Nggih. Gini Bu ya.
Karena kan memang pendekatannya kalau restitusi itu kan pendekatan humanis ya. Jadi pendekatan humanis itu kan cenderung kita itu bukan berarti lemah sih ya, tapi karena kan namanya humanis berarti kan cenderung kita mencari solusi atas permasalahan anak. Kemudian anak sebagaimana istilahnya apa ya, anak itu dibuat supaya dia itu bisa mencari solusi tersendiri. Terus bagaimana kalau tidak jerah gitu? Pertanyaan kan itu sebenarnya. Kalau misalkan anak ya sudah ketika membuat masalah katakan misalkan terlambat atau mungkin di kelas misalkan ketika saat kita mengajar terus tidak memperhatikan. Kemudian kita membuat apa istilahnya ya, suatu penanganan dengan menggunakan restitusi tadi dengan posisi sebagai manajer. Tetapi ternyata besoknya masih melanggar lagi. Ternyata anaknya besok lagi masih melanggar lagi. Berarti ya otomatis kita harus perlu penanganan lebih lanjut. Kita harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Siapa? Ya wali kelas tentunya. Kemudian BK. Kemudian orang tua wali murid yang bersangkutan. Semacam itu harus ada komunikasi. Kalau misalkan kita sudah upayakan sebaik mungkin dengan posisi sebagai manajer, kemudian ngambil posisi sebagai manajer, permasalahan dipecahkan dengan segi restitusi, tapi ternyata kok masih meleset, besok-besok masih melanggar dan seterusnya, ya kita tetap ya mengupayakan, ya jangan kok nanti terus kita berganti ke hukuman, enggak, tetap kita usahakan kayak gitu ya, sebaik mungkin, tetapi tetap kita ya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, ada guru BK, kemudian ada wali kelas, kemudian manggil orang tuanya, semacam itu. Kurang lebih itu Bu, jadi ya tidak dipikir sendirilah, ibaratnya kayak gitu. Mungkin itu moga-moga cukup, kalau misalkan kurang pas ya nanti saya tanya. Ibu Bapak peserta webinar implementasi kurikulum Merdeka Budaya Positif di SMK Negeri Pacitan yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga akan terbentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, yang pada akhirnya kita akan bisa menghantarkan murid kita untuk mencapai cita-citanya menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan foto bersama. Monggo Ibu Bapak peserta bisa on-kan kameranya, kemudian akan kita ambil gambar bersama-sama. Sampun siap nggih? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya kepada Ibu Bapak semua dalam kegiatan ini. Semoga kita dipertemukan dengan kegiatan positif berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.